Ya, puji Tuhan. Terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami di dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung dengan hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh hambanya pimpinan gereja Gekisia, ya, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Silakan Pak. Baik, kita sudah mengenal tadi bagaimana kecenderungan hati manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi ada begitu banyak ciri-ciri akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya kalau kita melihat juga Pak, bagaimana misalnya kita melihat teman, misalnya sahabat, bahkan itu misalnya tokoh politik atau misalnya tokoh agama atau apapun profesinya, maka tidak heran jika kita misalnya melihat mereka juga bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Karena apa? Karena tadi bagaimana kecenderungan manusia itu sudah tertanam di hatinya. Karena apa? Karena sudah tercemar oleh karena dosa, yaitu yang sudah kita wariskan dari bapa leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa. Nah, makanya misalnya kita ambil satu contoh Pak. Misalnya kita taruh seorang anak di sebuah hutan yang sama sekali tidak ada orang penghuninya, maka kita melihat misalnya dia sudah besar di sana, maka tanpa diajarin sedikit pun, maka dia bisa yaitu melakukan kesalahan, bisa berbohong, bisa mencuri, bahkan bisa berkelahi, dan segala jenis dosa bisa dia lakukan. Itu karena apa? Karena akibat daripada tadi kejatuhan manusia dalam dosa, maka kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Nah, kita melihat di dalam teks yang telah kita baca tadi adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, seperti yang tertulis di dalam teks yang telah kita tadi. Misalnya ada orang yang melukai hati kita. Banyak sekali orang-orang yang melukai hati kita, baik itu misalnya teman, sahabat, dan siapapun itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa yaitu melepaskan pengampunan bagi mereka? Kadang-kadang Pak, kita ini sudah kasih hati misalnya, tetapi orang minta jantung misalnya seperti itu. Misalnya juga adalah kita sudah berbuat baik tetapi tidak dianggap. Makanya ada peribahasa mengatakan bahwa yaitu air susu dibalas dengan air tuba, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita juga melihat bahwa di dalam teks yang telah kita baca ini, pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana cara kita untuk mengampuni sesama jika berbuat dosa kepada kita. Maka 2000 tahun yang lalu, seorang rasul, seorang murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mempertanyakan hal yang sama, yaitu kepada Tuhan Yesus. Di mana di ayat yang ke-21 tadi, di mana Rasul Petrus menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Nah, tetapi ada jawaban yang sangat mulia yang dijawab oleh Tuhan Yesus, yaitu di ayat yang ke-22, di mana Tuhan Yesus berkata di sana bahwa aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi itu adalah memberikan pengampunan. Nah, saya perlu menjelaskan kepada kita bahwa angka yang disebutkan oleh Petrus, di mana dia mengatakan bahwa apakah saya sampai 7 kali mengampuni, dan Tuhan Yesus menjawab bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, angka 7 dan juga angka 70 ada beberapa makna teologisnya. Artinya bahwa itu tidak sembarangan disebutkan di dalam teks ini, angka 7 maupun juga angka 70. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa angka 7 itu adalah suatu angka yang sempurna bagi orang Yahudi. Jadi itu angka 7 itu adalah angka yang sempurna bagi orang Yahudi. Juga angka yang ke-7 itu adalah di mana itu adalah angka hari berhentinya Allah dari segala penciptaan. Nah, itu kita bisa menemukan misalnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai ketiga. Angka 7 juga adalah berbicara tentang hari yang dikuduskan oleh Allah dan dihormati oleh orang Yahudi.
seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat di bagian yang keempat itu, di mana di sana dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat bagiku. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Jadi itu adalah makna-makna teologis dari angka yang ke-7. Jadi tidak sembarang disebutkan oleh Petrus di dalam bagian ini, yaitu tentang hal mengampuni. Tetapi juga kita harus mengetahui angka yang 70 yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam teks ini tentang hal mengampuni. Nah, angka 70 itu sendiri adalah berbicara bagaimana kita melihat bahwa yaitu seorang pimpinan besar, yaitu umat Israel pada saat itu, yaitu Musa memimpin umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Maka karena dia sendirian, maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk memilih tua-tua Israel sebanyak 70 orang membantu dia dalam kepemimpinan bangsa Israel pada saat itu. Nah, itu adalah angka 70, makna dari teologis yang telah kita baca dalam teks ini yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga angka 70 di sini adalah berbicara bagaimana yaitu bangsa Israel, yaitu mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Jadi kita melihat bahwa bangsa Israel ini sudah memasuki tanah Kanaan, tetapi karena mereka berubah setia kepada Tuhan, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Bahkan mereka itu menyembah kepada allah-allah lain. Maka Allah menghukum mereka. Maka mereka diizinkan dibuang ke Babelonia, yaitu selama 70 tahun lamanya. Dan angka 70 ini juga sekaligus yaitu angka pemulihan bagi mereka, Pak. Jadi di mana nanti mereka bangsa Israel ini dibuang 70 tahun ke Babelonia, tetapi nanti di 70 tahun mereka dipulihkan kembali. Nah, ini adalah makna-makna daripada angka yang 70. Kita juga melihat di dalam Perjanjian Baru angka 70 ini yaitu berbicara nanti Tuhan Yesus mengutus yaitu para murid yang ke-70. Jadi ini adalah makna-makna daripada yaitu angka 70 yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu oleh Tuhan, kita kembali kepada teks yang telah kita baca tadi, yaitu tentang hal mengampuni. Nah, perlu kita mengetahui bahwa di dalam Perjanjian Lama atau di kebudayaan orang Yahudi, hal mengampuni sampai 3 kali, Pak. Sampai 3 kali ini sudah menjadi familiar bagi mereka. Jadi mengampuni, misalnya kalau kita melihat juga di zaman sekarang, kalau misalnya ada orang berbuat salah kepada kita 1 kali, kita masih memberikan pengampunan, memaafkan mereka. Sampai 2 kali kita masih berikan pengampunan kepada mereka. Tetapi kalau yang sudah ketiga kali, itu sudah menjadi lampu merah. Oh, itu jangan. Nah, hal demikian ternyata itu sudah familiar di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, di mana kita melihat bahwa juga para nabi, baik itu ahli Taurat dan orang Farisi, sudah mengajarkan hal demikian di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, kita melihat misalnya beberapa ayat di dalam Alkitab. Misalnya yang tertulis di dalam kitab Amos, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ke-6. Ayat 3 dan 6 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsik, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka. Puji Tuhan, pemirsa, sangat menarik sekali, tapi tetap di program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan.